Halo kakak-kakak. Halo. Halo, halo. Aku mau tanya-tanya nih. Boleh, Bagaimana perasaan kakak-kakak saat melihat kembali perjalanan organisasi selama periode ini? Aduh, Aduh sedih. berat banget nih. Perjalanannya sungguh luar biasa, banyak pengalaman yang bisa diambil, pelajaran kehidupan lah. Kehidupan nanti di masyarakat seperti apalah gitu. Ini sebagai miniatur apa ya? Untuk berkecimpung di dunia masyarakat gitu, masyarakat luas lah gitu. Maksudnya saya pribadi sebagai ketua umum bisa lebih apa ya? Lebih bijaksana memutuskan sesuatu dan juga bisa memanage pengurus-pengurus HMJ yang lainnya, dari menjaga mood, terus etos kerja dan lain-lainnya. Gimana? Ya, sama sih perasaannya setelah ditempa oleh banyak masalah selama satu periode gitu. Rasanya kalau udah turun keluar selain HMJ, apapun masalahnya cukup kuat dilawan dengan mental sendiri gitu yang sudah ditempa di HMJ sendiri itu gitu. Ada dari Amil? Kalau dari aku sendiri sih kayak masuk HMJ tuh kayak apa ya? Dari awalnya yang nggak tahu jadi tahu. Jadi kayak banyak relasi lah kayak gitu dari seputar jurusan kayak gitu. Mungkin kalau dari aku. Oke, mantep nih. Selanjutnya aku mau nanya buat Kabid ya. Tapi kebetulan karena ini EXOF aku mau nanya sama Tum Anggi boleh, berarti. Oke. Apa satu hal yang paling Kak Anggi syukuri atau banggakan selama periode ini? Untuk Kabid. Iya. Kabid tuh yang paling syukuri apa ya? Secara general ataupun apa ya? Secara umumnya gitu. Untuk Kabid, alhamdulillah bisa membersamai saya selama satu periode full penuh ini gitu ya. Dan juga lebih enaknya lagi kita udah dapat chemistry-nya gitu. Jadi untuk mengadakan program kerja pun ketika ada masalah itu bisa diselesaikan dengan mengobrol lah gitu. Gak harus bingung lagi soalnya nggak dekat atau gimana. Itu poin plusnya gitu. Bisa membersamai full. Oke, sekarang buat semuanya nih. Satu klausa dong untuk periode ini. Banyak hal atau program kerja yang sudah berinovasi. Oke, dari aku pribadi, aku melihat banyak perkembangan ya, banyak kemajuan di HMJ periode 2024. Iya ya. Aduh, jadi ngeyeping. Satu klausa, bersinergi dan berkolaborasi untuk HMJ tahun ini. Kalau dari aku apresiasi diri sendiri dan juga orang lain. Oke, terima kasih ya kakak-kakak EXOF. Dadah dulu, dadah. Oke, dadah. See you in the another time. Demis. Denis. Demis go. Halo kakak PAO. Aku mau tanya nih. Buat dulu deh. Apa tuh buat apa? Apa atau nyebut ya udah lanjut. Lanjut. Momen atau peristiwa apa yang paling berkesan bagi kakak selama periode ini? Mengapa momen itu begitu spesial? Sebenarnya di satu periode ini banyak banget momen yang spesial bagi aku dan teman-teman semuanya. Mungkin dari awal kita ketemu ya waktu itu rapat di mana sih Arca Manik ya Cafe Yohana tuh. Itu kayak itu first time kita ketemu, bener-bener first time ketemu, kayak itu momen paling aku inget sih. Kayak kita masih lugu-lugu, masih lucu-lucu. Cuma itu sih mungkin yang kayak apa ya, momen-momen perkenalan awal yang paling berkesan buat kita. Terus juga karena di proker kita nih yang ngabisin setengah periode itu adalah PKMB, jadi banyak banget momen-momen yang spesial gitu, entah itu di rangkaiannya atau di rapat-rapat di luar itu. Terus juga
pas survei villa, pas di villa hari H, walaupun sayangnya Saira bukan di divisi kita ya, Exof ya. Tapi selalu kita ajak kok kalau rapat. Anjay. Itu sih mungkin yang paling berkesan itu di awal ketemu sama pas PKMB sih, karena emang benar-benar intim banget gitu tuh. Kayak seminggu tuh mungkin 6 hari kita pasti ketemu gitu loh. Kayak iya kayak gitu. Jadi apa ya, mungkin yang spesial banget tuh mungkin momen pas PKMB kayak gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa satu hal yang paling kakak syukuri atau banggakan dari kontribusi bidang selama periode ini? Kontribusi bidang? Posting maksud. Ada bloopersnya nih nanti. Hal yang paling aku syukuri dan kita syukuri gitu ya, kayaknya kita disatukan di dalam satu bidang tuh hal yang paling aku syukuri gitu. Karena ya pada awalnya mungkin aku tuh denial gitu ya, kayak duh ngapain sih masuk PAO gitu ya, terutama gitu, kayaknya nggak penting-penting amat. Tapi ternyata setelah ketemu Alifah, Faras, Saira, Shiva, dan Caca, kayak oh ini nih kayak warna baru buat hidup aku gitu. Kayak aku tuh nggak bisa nemuin hal yang kayak gini lagi di luar gitu. Kayak benar-benar paling disyukuri kayak gitu. Terus juga kayak sebenarnya momen-momen di luar apa ya, di luar rapat atau di luar proker tuh kayak kita sering, walaupun gak sering main kemana-mana gitu ya, tapi ada momen-momen kayak kita main kemana, main kesana kemari, cuma sekedar ngopi doang, itu tuh bener-bener yang aku syukuri gitu, karena aku ketemu teman-teman yang lain, terus juga mereka punya banyak apa ya, banyak keunikan masing-masing, beda pemikiran, jadi aku banyak insight juga dari mereka, dan semoga aku juga memberikan insight untuk teman-teman semuanya kayak gitu. Gitu sih. Oke, ini last question ya buat semuanya nih. Kasih dong satu klausa untuk periode ini nih. Mau dimulai dari siapa nih? Sana. Ih, aku juga ya. Aku apa ya? Oke, kalau dari aku jangan asing ya setelah ini. Mungkin kalau dari aku sangat berterima kasih kepada PAO, terutama Alifah, Faras, Saira, Shiva, Caca, karena kalian semua bisa memberikan warna baru di hidup aku. Kalau dari aku ya sama ya, nggak beda jauh. Aku mau ngucapin makasih banyak buat semuanya, karena aku yakin apa yang kalian lakuin itu udah maksimal banget buat aku. Dari aku juga sama, aku mau terima kasih sama semuanya, dan pesan aku buat PAO tahun ini kayak makasih udah jadi keluarga kedua aku di sini. Jangan sampai asing ya. Oke, terima kasih banyak Kakak PAO. Dadah ke kamera. Dadah. Makasih banyak. Oke, halo Kakak Orasi. Halo. Orasi mana suaranya? Oke, mantap. Aku mau nanya-nanya nih buat Kabit dulu. Bagaimana perasaan Kakak saat melihat kembali perjalanan organisasi selama periode ini? Banyak cerita ya, senang, ketawa, sedih, nangisnya juga adalah mungkin semuanya ya. Tapi mungkin yang perlu aku highlight itu dari semangat anak-anaknya sih, yang dari awal sampai akhir tetap ada gitu untuk ngejalanin semua proker. Mungkin untuk proker kita kan udah pasti ya gitu ya, kita semangatnya membara gitu ya. Tapi untuk proker-proker yang lain juga alhamdulillahnya pada semangat untuk ikut juga kegiatan dari bidang-bidang lain kayak gitu sih. Nor. Coba. Senor. Nor. Gak natural gitu ya jadinya. Sorry ada kerudung gue. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, jika Kakak bisa memilih satu kenangan terbaik dari bidang ini, apa itu dan mengapa? Menarik. Semuanya sih benar sih. Jujur ya, kita selama satu periode itu banyak banget bukan pengalaman, tapi kayak hal-hal yang menarik gitu dari perkumpulan kita gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh milih gitu ya, momen terbaik dari aku pribadi itu mungkin
waktu kita pertama kali kumpul sih, waktu di Gacuan, pada inget gak? Gacuan kan, ya. Ya itu bener-bener momen pertama dan paling berkesan menurut aku selama aku jadi kabit, karena kan di situ aku bener-bener belum kenal sama semua anggota aku gitu ya. Aku bener-bener yang kosongan dan aku kan orangnya agak introvert gitu ya. Jadi agak canggung gitu di saat ngobrol tuh, aku kayak aduh bisa nggak ya aku buat ngontrol bocah-bocah ini gitu. Tapi ternyata di saat kita kumpul pertama di Gacuan tuh mereka semua itu pada ngalir gitu. Di saat aku ngerasa aku yang harus ngegerakin mereka, tapi malah mereka gitu yang bisa ngegerakin kita semua supaya bisa lebih bonding, terus juga lebih aktif dalam melakukan banyak kegiatan di HMJ gitu. Jadi menurut aku dari banyaknya gitu ya momen yang kita bentuk, itu jadi momen yang paling berkesan buat aku gitu sih. Keren banget nih, keren banget. Sekarang buat semuanya deh, kasih satu klausa untuk periode ini ya. Menurut aku buat periode ini tuh wah banget lah. Wah banget. Wah banget teman-teman. Kalau menurut aku periode ini tuh asik banget ya. Asik banget. Terutama orasi ya, karena kayak orasi tuh asik banget gak sih? Jangan lupa masuk Paling orasi. asik gak sih? Iya paling asik. Asik. Terus kayak dapat keluarga baru, dapat temen baru, itu tuh seneng banget. Apalagi kita anak rantau ya, anak rantau. Untuk periode sekarang itu sangat seru dan sangat menantang ya bagi saya ternyata. Buat periode sekarang, khususnya orasi, makasih udah ngasih aku kenyamanan, memori ya tentunya. Terus pertama kan aku ini jujur bidangnya aku pengen gitu, bidangnya aku pengen dalam gitu. Kalau dari aku ya buat periode ini tuh meskipun capek gitu tapi enjoy gitu ya selama satu periode. Terus juga kalau buat orasi gitu ya, aku selalu senang kalau bareng orasi. Mantap. Tepuk tangan dulu dong buat orasi. Saya bye dulu ke kamera. Bye bye. Tenor. Oke, mantap. Oke, halo kakak-kakak P2E. Oke, aku mau tanya-tanya nih buat kabitnya dulu. Oh, aku ya. Ya. Bagaimana perasaan kakak saat melihat kembali perjalanan organisasi selama periode ini? Yang sudah pasti satu kata senang. Dengan kata selanjutnya itu aku bangga sekali dengan anggota-anggota aku yang sekarang, terutama untuk P2M karena sudah membuat warna baru, momen baru, perjalanan baru di setiap proker-prokernya atau di luar proker gitu. Ya pokoknya itulah, happy banget sama P2M sekarang. Bapak-bapak. Ya. Nanti masuk. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke, boleh. Momen atau peristiwa apa yang paling berkesan bagi kakak selama periode ini? Mengapa momen itu begitu spesial? Ngomongin momen, mungkin di setiap proker kita ada momennya masing-masing gitu. Terutama ya aku mention yang Desmit aja lah. Desmit karena yang proker paling besar ya. Momen Desmit itu dari awal kita ngerancang semua rencana apa yang ada di Desmit itu. Jadi kan Bentar. Oh, jangan Tadi ulang. Tentunya momen yang paling berkesan itu ya sebenarnya dari semua proker tuh berkesan banget. Tapi yang aku mention di sini itu Desmit ya, karena perjuangannya yang begitu hektik, yang begitu terlalu gitu. Ya pokoknya terlalu apa ya, kalau menurut aku tuh terlalu tunggu gitu lah tuh. Kayak orang gua air mata. Iya bener, banyak tantangan gitu. Tapi
Di luar tantangan itu kita juga dapat momen-momen yang membanggakan, momen-momen yang mengharukan, sehingga apa yang sudah dibuat sama P2M tuh atau Desmit ini sungguh berkesan gitu. Jangan nangis atuh. Go. Jangan nangis. Udah. Oke. Ada Satu lagi buat semuanya nih ya. Kasih satu klausa dong untuk periode ini. Oke, satu klausa ya. Makasih buat pengalaman dan kenangannya. Aku pernah bikin SG bikin notes di second IG. Salah satu pencapaian terbaik aku di 2024 adalah masuk ke 2M. Pokoknya I love you P2M rapat hari Kamis dan aku harap kita bisa terus temenan sampai nanti. Kalau dari Kabit paling sangat mengharukan dan sangat membanggakan. Pelukan dulu dong, Oke, terima kasih banyak buat kakak-kakak P2M. Dadah dulu dong ke kamera. Dadah. Halo kakak-kakak PI. Halo. Jargonnya dong gimana nih? PI peternak. Peternak kok peternak ikan sih? Lagi. Oke, jargonnya dong. PI pengembangan intelektual. Oh iya, oke. Aku mau tanya-tanya nih buat kabinnya dulu ya. Aku mau tanya ke kabinnya, momen atau peristiwa apa yang paling berkesan bagi kakak selama periode ini? Terus mengapa momen itu tuh begitu spesial? Momen banyak sih, momen-momen yang spesial banyak banget. Yang pertama pas staffingan, dimana aku menyusun strategi ya buat 1 tahun ke depannya, dari mulai striker, terus midfieldernya, tidak lupa buat gawangnya juga. Dan juga yang paling berkesannya lagi itu pas PKMB, dimana kita terpecah belah dari yang awalnya satu bidang ke divisi-divisi yang lain. Terus dan kita masih harus ngumpul gitu, saling misuh-misuh di tempat yang bidang sama dari divisi yang berbeda gitu. That is what truly good moment for me like that. Alay banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa satu hal yang kakak syukuri atau banggakan selama periode ini? Orang-orangnya random. Ya itu yang sangat saya syukuri. Kita tidak monoton sama sekali. Kayak gimana ya? Kayak ketemu orang, bukan ketemu sih. Lebih tepatnya aku pilih orang-orang yang waras tapi ternyata tidak sewaras itu gitu. Random banget dan that's help for me. Itu sangat membantu sih. Oh gitu, keren. Lalu bagaimana perasaan kakak saat melihat kembali perjalanan organisasi selama periode ini? Mungkin banyak banget ya, apalagi aku seorang kabit, tahu seluk-beluknya kayak gimana di dalamnya, baik busuknya kayak gimana, dan itu sangat-sangat berpengaruh pada vision aku ke depannya, pada apa yang harus aku lakuin dan aku harus jauhin gitu, terutama dari sifat masing-masing orangnya kayak gimana, bagaimana cara aku ngadepinnya juga, dan itu sangat berpengaruh dan aku lihat ya kayak gitu sih. Oke, mantep banget nih. Terakhir nih, kasih satu klausa dong untuk periode ini buat semuanya nih. Satu-satu nih, boleh. Dari aku dulu, khususnya buat yang kedepannya, siapapun yang jadi kabit bidang manapun, pesan dari aku jangan jadi orang yang terlalu idealis, guys. That's not good for you. Kalau dari aku, semoga PI bisa lebih kompak, lebih baik, dan punya jadwal rapat. Kalau dari aku, semoga aku lebih asik lagi di PI. Aku bingung ya satu klausanya. I love you peternak ikan. Kalau dari aku, baca buku guys, baca buku. Kalau dari aku mungkin ya semoga yang disemogakan tersemogakan,
Dadah. Kita PI undur diri periode ini, guys. Dadah dulu sekali lagi dadah buat sini. Dadah. Makasih kakak-kakak PI. PI. Pertanyaan pertama. Momen atau peristiwa apa yang paling berkesan bagi kakak selama periode ini? Mengapa momen itu begitu spesial? Buat aku untuk momen yang paling berkesan atau spesial di periode ini, mungkin semua momen di HMJ khususnya buat aku itu semuanya berkesan banget karena semuanya ngasih aku pelajaran baru, ngasih insight baru, terus kayak pengalaman. Tapi mungkin kalau disuruh milih satu momen yang paling berkesan buat aku itu pas kumpul sama anak-anak MSJ. Mungkin terlihatnya kita sangat jarang banget kumpul. Mungkin bidang yang paling jarang rabit ya. Tapi sekalinya kita kumpul tuh, aku merasa ada bonding khusus gitu loh untuk MSJ tuh. Mungkin kita terlihatnya kayak kita punya dunia sendiri. Tapi bisa, kalau menurut aku kita bisa ambil positifnya dari dunia itu sendiri tuh. Kayak udah MSJ tuh punya bonding yang nggak bisa dilihat dari orang-orang gitulah. Pokoknya kita mau diskusi di WA juga ada bondingnya gitu. Kita mau julid juga ada gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa satu hal yang paling kakak syukuri atau banggakan selama periode ini? Yang aku syukuri dari periode ini tentunya adalah anak-anaknya semuanya sangat mantap ya. Mau dari MSJ-nya sendiri atau dari anggota-anggota HMJ yang lain tuh semuanya bisa saling backup satu sama lain, nggak aneh-aneh, nggak macam-macam, terus nggak pernah bikin satu orang tuh merasa sendiri gitu. Mereka pasti merangkul satu sama lain. Terus khususnya kalau anak MSJ sendiri, anak MSJ tuh sangat-sangat pengertian banget, walaupun akunya ya gitulah, tapi anak-anak MSJ itu sangat-sangat pengertian, terus bisa nge-backup satu sama lain juga. Jadi pokoknya mantap. Mantap. Ya, MSJ mantap. MSJ M-nya mantap. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Apa pesan untuk generasi HMJ selanjutnya? Untuk generasi HMJ selanjutnya khususnya MSJ ya, mungkin perbanyak rabit. Jadwalin Jadwalin offline ya teman-teman. Jangan online mulu. Iya, sebenarnya nggak apa-apa online karena kita kan berdak online ya. Tapi sering-seringin aja untuk menambah bonding. Lumayan nyeblak-nyeblak, ngebasok-ngebasok mah nggak apa-apa. Asal yang penting kumpul. Iya, yang begitu. Iya. Nitip ya. Terima kasih. Oh iya, ini Valkyrie semua. Oh iya, lanjut. Oke. Terakhir nih buat semuanya nih. Satu klausa untuk periode ini. Boleh dari Kakak Jilan. Let's go, kan. Jadi untuk satu klausanya di periode ini tuh ngasih pengalaman berharga buat aku. Kakak Ija. Teruslah berkarya sehingga kamu menginspirasi banyak orang. Kakak Wisli. Aku senang berada di sini karena aku bisa berbicara. Akhirnya Wisli ngomong, guys. Bicara, guys. Oke, kalau misalkan dari aku sih, walaupun emang periode ini nggak sempurna, at least kita udah ngasih yang terbaik. Yeay. Kalau dari aku, walaupun kita semua capek, tapi aku percaya ini semua worth it. Yeay. Demis. Yeay.